Halo, hai adik-adik. Selamat bergabung dan bagaimana keadaannya? Pasti sehat lah ya kan? Oke, di sini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu pecahan sejenis. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga belajarnya juga menyenangkan. Diperhatikan ya. Oke. Nah, di kelas 4 pasti udah dipelajarin apa itu pecahan ya kan? Gimana sih pecahan? Kayak mana sih bentuknya? Pasti udah dipelajarin. Tapi di sini kita akan mempelajarinya lagi biar lebih paham. Nah, kita masuk dulu ke pengertian pecahan atau apa itu pecahan. Di sini adik-adik atau kita melihat gambar apa di sini sih? Oke, martabak. Di sini kita melihat gambar martabak. Martabaknya yang satu ini kita tengok ada dibagi dua kan? Ya, dibagi dua. Nah, yang martabak dibagi dua ini itulah yang dibilang dengan 1/2. 1/2. Atau bisa ditulis dengan angka 1/2. Oke, kita masuk lagi ke yang selanjutnya. Di sini jadi banyak nih bagian martabaknya. Tadi yang pertama 1 martabak dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Jadi angkanya 1/2, 1/2. Dan angka yang selanjutnya juga jadi 1/4 karena dia dibagi 2 lagi dari si 1/2. Nah, kan kita sudah melihat nih, ada bilangan 1/2, 1/4. 1/2 dan 1/4 inilah yang dibilang dengan pecahan. Atau bisa juga kita bilang bilangan pecahan. Oke? Jadi disingkat dengan pecahan. Jadi 1/2 dan 1/4 itulah yang dinamakan dengan pecahan. Nah, selanjutnya di sini kita melihat ada huruf A dan B. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke yang selanjutnya biar lebih paham. Oke, tadi kan 1 martabak yang kita bahas tadi dibagi menjadi 2. Dari 1 martabak dibagi menjadi 2, berarti kita tulis jadi 1/2. 1/2 itulah yang dibilangkan tadi pecahan. Pecahan di mana yang satu ini, angka 1 ini, atau angka yang di atas ini adalah pembilang. Ya, 1 disebut dengan pembilang. Dan angka yang di bawah ini, itulah yang dibilang penyebut. Karena salah satu syarat pecahan itu, atau syarat utamanya, adalah harus mempunyai pembilang dan penyebut. Pembilangnya yaitu angka yang di atas, dan penyebutnya adalah angka yang kedua. Sudah, kita masuk lagi yang ke selanjutnya. Oke, kita di sini mau masuk ke pecahan sejenis, penjumlahan pecahan sejenis. Oke, tadi kan sudah Miss bilang bahwasanya pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, yang di sini penjumlahan pecahan sejenis, penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Oke? Penyebutnya sama. Dan yang kita jumlahkan itu adalah pembilangnya. Yang mana pembilang? Ya, yang pembilang itu adalah yang di atas, yaitu 1. Yang mana penyebutnya? Yaitu 2, yang di bawah. Nah, yang kita jumlahkan itu pembilangnya.
Dan yang kita tidak jumlahkan itu adalah penyebutnya. Biar lebih ngerti lagi adik-adik, kita masuk ke contoh. Oke. Contoh yang pertama. Apa kita tengok di sini? Iya. Yang kita lihat di sini lingkaran dan juga lingkaran. Di sini lingkarannya ini kita bagi menjadi 4 bagian. Oke, 4 bagian dan bagiannya itu harus sama besar. Yang kita arsir atau yang kita warnai 1. Nah, kita tuliskan pecahannya itu menjadi 1/4. Di mana 1 bagian dari 4. Oke. Pecahannya itu kita tulis menjadi 1/4. Sudah, yang mana tadi pembilangnya? Ya, pembilangnya 1. Penyebutnya yang mana? Yang bawah, yaitu 4. Kita jumlahkan dengan yang lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua ini kita bagi juga menjadi 4. Dengan bagian yang sama juga. Dan yang diwarnai atau yang diarsir itu adalah 2 bagian. Jadi kita tuliskan menjadi 2/4. 2/4. Nah, kita lihat di sini kan penyebutnya itu sama. Penyebutnya berapa? 4. Penyebutnya 4, pembilangnya yang tidak sama. Tadi kan Miss bilang bahwasanya penjumlahan pecahan sejenis. Yang kita jumlahkan itu pembilangnya. Yang tetap itu, yang tidak kita jumlahkan itu penyebutnya. Sudah, berarti yang kita jumlahkan 1 dijumlahkan dengan 2. Hasilnya adalah 3. Dan penyebutnya tetap. Berarti hasil dari 1/4 ditambah dengan 2/4 adalah 3/4. Sudah, biar lebih ngertinya lagi, kita masuk ke contoh kedua. Di sini kita bagi menjadi lebih banyak, menjadi 5 bagian. 5 bagian yang sama besar. Oke, 5 bagian yang sama besar. Di sini satu lingkaran ini kita bagi menjadi 5 bagian. Dan yang kita warnai ada 2 bagian. Oke, berarti dapat kita tulis menjadi 2/5. 2 ini dari yang kita warnain. Ada 2 bagian. 5 ini dapat dari mana? 5 ini yang kita bagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Berarti pecahannya adalah 2/5. Kita jumlahkan dengan yang lingkaran yang satu lagi nih. Lingkaran yang satu lagi ini kita bagi juga menjadi 5. Oke, kita bagi menjadi 5. Menjadi yang diarsir itu cuma 1, yaitu pecahan yang kita tuliskan 1/5. Kenapa sih Miss nggak boleh beda-beda? Kita bagikan satu lingkaran ini dengan satu lingkaran ini. Ya nggak boleh, karena di sini kita masih menjumlahkan pecahan yang sejenis. Nanti kalau kita bagikan bagiannya nggak sama, berarti dia bukan pecahan yang sejenis. Berarti nanti proses pengerjaannya atau kita kerjakan juga pasti berbeda. Oke, berarti pecahan yang kita jumlahkan adalah 2/5 ditambah dengan 1/5. Yang kita jumlahkan yang mana? Ya, yang pembilangnya yang di atas, yaitu 2 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 3/5. Oke, 3/5. Di sini gambarnya nampak kan? Iya, nampak gambarnya di sini. Yang kita warnailah itu si 3. Tapi tetap juga dia 5 bagian. Sudah? Oke, kita masuk lagi ke contoh yang selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya ini kita bagi menjadi lebih banyak lagi bagiannya. Lebih banyak lagi bagiannya. Berapa? Ayo berapa? Ya, 8. 8 bagian yang kita bagikan dalam satu lingkaran ini. Yang kita warnai berapa? Ya, 2. 2 yang kita warnai, yang gambar yang pertama yang Miss kasih tunjuk ini.
Sudah? Berarti pecahannya berapa? Iya, pecahannya adalah 2/8. Pembilangnya 2 dan penyebutnya adalah 8. Kita jumlahkan dengan berapa? Satu lingkaran yang ini dibagikan. Iya, 8 juga. 8 juga. Yang kita arsir atau yang kita warnai cuma satu bagian. Jadi pecahannya kita tulis menjadi 1/8. Sama enggak ini? Sama dong ya. Penyebutnya yaitu 8. Oke, 8. Jadi yang kita jumlahkan itu cuman pembilangnya aja, yaitu si 2 dan si 1. Berarti hasilnya adalah 3/8. 3/8 hasil dari pecahan 2/8 ditambah 1/8. Oke, kalau biar lebih pahamnya lagi, nanti akan kita pelajari untuk materi selanjutnya. Nah, ini sarap adik-adik semua dapat menjaga kesehatannya, belajar dengan rajin, bisa diulang kembali materi yang diajarkan oleh gurunya agar lebih pintar lagi. Oke, sampai di sini dulu kita mengenai pecahan sejenis. Untuk pecahan yang selanjutnya, kita akan kembali lagi nantinya. Oke, salam sehat dan tetap jaga kesehatan selalu. Sekian dan terima kasih. Dadah.